Halo kawan ATM, senang ya bisa menjumpai teman-teman kembali. Gimana kabarnya? Moga baik-baik aja ya. Cerita kali ini adalah tentang berbuat baik, menolong orang yang lagi jatuh. Si Domon yang bakal menolong, padahal dia sendiri belum beres dengan kerjaannya. Itu kata Ayase. Gimana ceritanya? Ya udah langsung aja caki-ceki. Pagi itu banyak tamu yang datang ke Tomorrow Resort. Tentu Time Ranger senang. Perusahaannya mulai ramai dikunjungi orang. Namun gara-gara Domon semua jadi bubar. Gara-gara ia ngigau mau ngangkat telepon. Lalu ia pun dihukum oleh teman-temannya untuk mencari orang yang mau berkunjung ke Tomorrow Resort lagi. Orang nggak didapat, justru ia kasihan pada seorang pedagang mie. Katanya warungnya sepi karena mie-nya nggak enak. Temannya mengkhianatinya, bahkan istrinya minggat. Dan emang bener, nggak enak, Domon pun merasakannya. Lalu dengan semangat pantang menyerah, Domon coba menyemangati Pak Sugawara. Belajar membuat mie yang enak, tapi tetap saja nggak enak. Kata Ayase, kalau nggak bisa buat mie yang enak, nggak usah jualan mie aja. Hal ini amat melukai Pak Sugawara. Syarat buat mie enak ada 4. Sayangnya, ia nggak memberitahu apa aja. Di tempat lain, Londar si pencicip makanan bernama Vincent membuat keributan. Pasalnya, semua makanan yang ia cicipi nggak ada yang enak. Hal ini harus dihentikan. Setelah banyak kerusakan akibat ulahnya, maka 4 Time Rangers mencegatnya. Vincent berhasil dikalahkan. Dan saat hendak dibekukan, senjata Time Ranger kurang 1. Ternyata Domon nggak ikut. Akhirnya Vincent dan CS-nya permisi dulu. Sedangkan Domon masih sibuk membantu Pak Sugawara. Ia sempat mendapat teguran dari Ayase karena ia lebih mementingkan orang lain ketimbang tim. Domon sempat berpikir keluar dari Time Ranger sehingga ia bisa fokus membantu Pak Sugawara membuat mie yang lezat. Lalu berbagai percobaan pun dibuat, termasuk studi banding ke toko sebelah. Nah, di salah satu toko, kebetulan ada seorang pembeli yang membocorkan rahasia kelezatan mie-nya. Dari sana, Domon dan Sugawara dapat pelajaran. Dan ternyata, pembeli tadi adalah Vincent. 4 syarat itu adalah, salah satunya terbuat dari bahan yang segar. Eksperimen pun dicoba, dan hasilnya benar-benar lezat. Ternyata, jerih payah Domon membantu nggak sia-sia. Kalaupun keluar dari Time Rangers, nggak apa deh, jualan mie aja, katanya. Pak Sugawara siap menjual mie-nya. Pelanggan pertama datang. Ternyata dia adalah Vincent. Gak lama terdengar kabar toko mie kebakaran. Domon kaget. Itu kan toko Pak Sugawara. Dan benar, tokonya ludes hangus. Ternyata bagi Vincent, mie buatan Pak Sugawara masih belum memenuhi kriterianya. Padahal udah dibuat dari bahan segar. Pada suatu saat, Vincent kembali melakukan ulah. Time Rangers pun datang. Terjadi pertarungan. Hanya saja mereka kurang anggota 1. Jadinya Vincent berhasil mengalahkan mereka. Beruntung, tak lama Domon datang. Ia berlari ria sambil menarik gerobak mie. Teman-temannya bingung, mau jualan apa ya si Domon? Lalu Domon menawarkan pilihan pada Vincent. Mereka nggak perlu bertarung, cukup menikmati mie buatannya. Bila enak, Vincent cukup menyerah dan dibekukan kembali. Ia setuju dan proses pembuatan mie pun berlangsung. Sampai tiba saatnya mencicipi dan ternyata mie buatan Domon sungguh enak. Luar biasa banget. Vincent sampai terkagum-kagum. Rahasianya tetap pada bahan yang segar. Hanya saja bahan kali ini didatangkan tag dari abad 30. Pantasan masih segar. Sedangkan mie Pak Sugawara meski berbahan segar tetap aja dari abad ke-20 basi. Dan Vincent pun menyerah. Kini toko Pak Sugawara mulai ramai. Dan istrinya juga udah balik sama seperti Domon yang udah balik ke Time Rangers. Bos Dondol Nero marah-marah. Oleh sebab persediaan uang semakin menipis, bayaran menumpuk, cicilan ini, cicilan itu. Maka jalan keluarnya, Lira ngerti, merampok bank nggak mungkin. Lalu pemalak Franz dikeluarkan dari kompresi pendingin.
Kejadian selanjutnya sungguh nggak disangka, seorang anak didik Tatsuya yang lemah bisa berubah jadi super sakti. Awalnya, ia hanyalah anak SMP biasa-biasa saja, pengen latihan karate serius. Tatsuya sangat mendukung, meski ia nggak tahu motivasi apa yang membuat Makoto serius banget mempelajari karate. Lalu, suatu hari Tatsuya melihat wajah Makoto lebam-lebam, katanya jatuh dari tangga. Kemudian Tatsuya mendampingi bu guru Makoto, dan hari itu mereka melihat Makoto dikeroyok anak-anak pemalak. Mereka dari geng naga. Sayangnya bu guru nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengobati luka Makoto. Bos geng naga marah besar pada anak buahnya. Ia nggak bisa menghasilkan uang yang banyak, lantaran ada anak yang nggak bisa ngasih duit lebih. Karate wa hito o ikasu. Nanda kore? Keesokan harinya, Makoto didatangi bos Shibuya dan anak buah geng naga. Ia pun menampar Makoto. Makoto akhirnya nggak bisa menahan emosinya, tanamannya diobrak-abrik. Ia pun nekat. Dengan berbekal ilmu dasar karate, seperti yang dikatakan Tatsuya, ia harus berlatih ilmu dasar dulu. Dan karate bukan dipakai buat balas dendam, melainkan menolong orang. Lalu dengan nekat meninju bos geng naga. Ajaib banget, bos geng naga terpental 7 meter dan gak bangun-bangun lagi. Bu guru memberinya tepuk tangan, dan ia sungguh nggak menyangka dengan kekuatan tinjunya. Lalu bu guru membawa Makoto ke markas geng naga. Di sana Makoto diangkat jadi ketua geng naga baru. Ia bingung. Lalu ada seorang yang pengen coba, apa benar bos Shibuya di KO Makoto? Bu guru mempersilahkan dia mencoba, dan apa yang terjadi? Ia pun KO. Sekarang udah jelas Makoto emang jago. Dan siapa bu guru ini? Ternyata ia jelmaan peran si pemalak, Londars. Kini bos Don amat bangga dengan Makoto. Ia bisa menghasilkan banyak uang baginya. Sekarang dia diminta memalak lebih banyak lagi. Suatu hari, mantan bos geng naga melapor pada Tatsuya kalau ia nggak di geng naga lagi, dan yang menggantikannya Makoto. Time Rangers pun pergi menemui Makoto. Tatsuya coba mengingatkan Makoto arti dari pelajaran karate. Ia mengatakan mengerti. Tapi, ia diajari bu guru, keadilan itu siapa yang kuat. Lantas, Tatsuya menantangnya duel. Namun, Tatsuya sama sekali nggak melawan. Bahkan sampai babak belur pun ia tetap enggak melawan. Sampai Makoto merasa heran. Dikatakan Tatsuya, kalau kekuatan membuatnya mendapatkan keadilan, silakan saja pukul dia lagi. Akhirnya Makoto menyadari ia telah salah. Keadilan itu seperti bunga yang melindungi orang yang lemah dengan hati yang tulus. Ia kan penyuka bunga. Lalu Makoto balik ke markas geng naga. Ia menyatakan mundur dari geng naga. Ia nggak mau memalak orang lagi. Tentu saja bu guru nggak setuju. Ia pun merubah wujud ke bentuk aslinya. Ternyata benar, ia peran si pemalak dari Londars. Makoto amat kaget. Peran nggak akan ngebiarin orang menantang Londars. Beruntung Time Rangers datang, lalu peran dihajar. Dan akhirnya dikembalikan ke dalam pendingin. Dan semua anggota geng naga berlatih bersama Tatsuya. Kejadian 4 Juni 2000. Kegemaran Gien mengotak-atik eks tawanan nggak ngaruh dengan waktu tidurnya. Sehingga Lira dan Bos Don memutuskan ngaso sejenak. Ia pun membebaskan teroris bernama Sandora. Pagi itu kebetulan Ayase ditawari ngojek. Ada seorang pemimpin perusahaan meminta bantuan jasanya. Setibanya di perusahaan, rupa-rupanya teroris Sandora juga muncul di sana. Ia dan Zenith langsung beraksi. Ayase coba menghubungi teman Time Rangers. Di sebuah gedung lab, keluarga Londars melakukan aksi penyanderaan. Time Rangers bergerak, dan dari keterangan Sandora,
Kehadirannya cuma minta dibuatkan Lambada 2000. Kata teks itu adalah sumber energi yang berpotensi sangat tinggi. Produksi lab itu sendiri. Di lain tempat, Ayase mengalami kram jantung kembali. Pantesan sejak tadi nggak nyahut ketika disampari Time Red. Tatsuya mulai curiga. Begitu selesai dengan misi pertama, Tatsuya langsung mencari Ayase. Tindakannya yang aneh membuat Domon bingung. Sama seperti Tatsuya tempo hari. Ada apa dengan Ayase? Sedangkan Yuri dan Shion berhasil mendapatkan Sandora. Yuri dan Shion dapat dikalahkan. Beruntung, Tatsuya dan Ayase muncul. Lalu, Sandora berubah jadi raksasa. Seperti biasa, Time Jet pun dikerahkan. Gerbang waktu dibuka. Time Jet meluncur melintasi masa. Yang dilawan Time Robo kali ini bukan sembarang lawan. Ia adalah teroris kawakan. Nggak disangka, di sekeliling Time Robo bejibun granat. Time Robo nggak sempat menghindar. Bom keburu meledak. Tamat udah Time Rangers. Begitu pikiran Sandora. Namun, ia salah. Time Ranger masih punya Time Player. Setelah itu, Time Robo berubah formasi ke Time Robo Alpha. Lalu dengan pedang ruang waktu, Freeze Blizzard, Sandora pun dibekukan. Dan sampai detik ini, Ayase berharap teman-temannya nggak ada yang tahu dengan penyakitnya, kecuali Tatsuya. Ia masih berharap esok bisa berubah, seperti kata Tatsuya dulu sekali. Pertama mereka berjumpa, kasus 24 Juni 2000. Meski Sandora dibekukan, namun hasil pendapatannya, yakni sumber energi Lambada 2000 sampai ke tangan Jien. Dari hasil pengembangannya, ia berhasil menciptakan senjata pemusnah, namanya Noppa. Banyak kerusakan yang ditimbulkan. Time Rangers minta didatangkan Time Jet. Namun kali ini permintaan mereka nggak terkabul. Sepertinya orang-orang di abad 30 nggak mendengar. Di sana ada pula Kapten Ryuya yang selama ini jadi operator Time Jet. Menurut Tech, mereka harus menghancurkan alat pemusnah itu dengan pol unit. Kenapa nggak dibekukan? Sebab ia bukan berasal dari tahanan, melainkan hasil ciptaan Jien, sebuah senjata. Diperkirakan sumber kekuatannya dari Z3, hasil curian Lambada 2000 oleh Sandora. Di lain tempat, pimpinan Lab menerima instruksi untuk mengeluarkan sebuah senjata. Lalu Time Rangers amat kaget melihat benda hebat yang luar biasa besar. Ia muncul di tengah kota, namanya Raimei. Senjata pemusnah tandingan buatan Jien. Tembakan saling bersautan, Time Rangers pun ngebantu. Namun, bagi Jien itu hanyalah mainan di abad 20, nggak akan ngaruh bagi Noppa. Time Ranger berhasil dibubarkan, dan Rayman pun nggak cukup kuat melawannya. Sekali tepi saja langsung terjungkal. Rayman meledak. Orang-orang lab amat terpana, nggak nyangka ciptaan mereka mudah dikalahkan. Belum sempat mereka mengurut rasa sakit, Noppa kembali muncul. Time Ranger segera meladeninya. Tapi ya gitu, dia raksasa, harus dilawan dengan robo raksasa pula. Namun Time Rangers nggak punya sesiapa lagi. Mereka hanya bisa langkah 1000. Tapi mau lari kemana? Di sana ada Noppa. Akhirnya Yuri nekat melawan. Nah, di saat mereka pasrah dengan nasib, tiba-tiba di langit matahari ada yang menutupi. Bumi jadi gelap. Lalu muncul pesawat siluman. Ia menembaki Noppa. Nggak hanya itu, ia kemudian bertransformasi menjadi robo ninja. Tech menduga ini semua hasil ciptaan terbaru kantor pertahanan waktu. Sistem terbarunya tanpa awak. Namanya Time Shadow. Matanya tajam, nggak kalah dari pedangnya. Jien menganggap dia nggak ada apa-apanya. Dengan tenang, Jien perintahkan hancurkan Time Shadow. Tapi apa yang terjadi? Noppa bisa dihancurkan dan Jien amat berdebar. Lalu di bawah, Time Ranger setelah menunggunya. Ketika ditanya kenapa ia menghancurkan kota, itu memang hobinya. Gila ya, kata Time Red. Kalau begitu, ia harus ditangkap. Sayangnya, ia bisa menghilang. Dan kesenangannya cukup untuk hari ini.
Time Shadow pun balik kandang. Kehebatan Jian, ia bisa membuat semua ini tanpa merubah sejarah yang dinamakan penyimpangan ruang dan waktu. Pantaslah tadi Time Ranger sempat melihat diri mereka jadi kembar. Ini pun ulah Jian. Tak lama Xion datang membawa Lambada 2000. Ketahuan kalau alat tempur tadi dari Lab 3. Sedangkan lab itu ada hubungan dengan Asami Corp. Apa benar ayah Tatsuya ikut mengembangkan perusahaan kerobot tandingan Londars? Dugaan Flex sepertinya benar. Ialah yang memerintahkan kepala lab. Bahkan diminta buat yang baru. Dan usahanya didukung Kementerian Dalam Negeri. Ini semua sebagai upaya menangkal ancaman keluarga Londars agar perusahaan-perusahaan swasta nggak terimbas akibat ulah mereka. Dan ketika ditanya perihal anaknya, apa ia telah jadi anak yang membanggakan ortunya, Pak Asami gugup, mengatakan nggak punya anak kalau nggak bisa menggantikan posisinya. Sementara itu, kebahagiaan Jian setelah menghancurkan kota bak minum anggur. Ia akan kembali membuat kehancuran, maka ia mengeluarkan keluarga Londars lainnya, Blaster Ledo. Ia adalah tahanan yang ada di gerbang neraka. Aksinya lebih dahsyat, mainannya granat, sehingga banyak warga kocar-kacir. Dinamakan gerbang neraka sebab di sana berkumpul penjahat-penjahat paling parah. Aksinya harus segera dihentikan. Meski Domon sedikit kesel, baru kemarin Londars bikin ulah, sekarang udah buat lagi. Ia pun ikutan pergi. Ledo ternyata amat tangguh. Time Yellow maju, langsung disikat. Senjata Pector Harley Yuri juga nggak mempan. Pol unit dikerahkan, justru berbalik menghantam mereka. Ia memang sulit dikalahkan, dan aksinya luar biasa sadis. Granat jadi buah tangannya. Ia nggak segan-segan menghabisi orang. Baru kali ini Time Rangers dikalahkan, dan hal ini membuat Domon frustasi. Kemana orang pertahanan waktu? Padahal mereka sudah mempertaruhkan nyawa. Seakan keberadaan mereka nggak diakui. Apa kalau mereka mati nggak merubah sejarah? Sementara itu, Ledo kembali meledakkan kota. Time Rangers merasa nggak punya kekuatan lagi. Mereka nggak berani maju, takut merubah sejarah. Lalu dalam situasi beku, Ayase pilih memulai duluan. Ia beranggapan dengan berdiam saja nggak akan merubah apapun. Dan Yuri juga membenarkan. Mau sejarah berubah atau tidak, ia akan tetap menangkap Don Dolnero CS. Mereka berdua melawan Ledo. Sementara yang lain masih berdiam diri, sampai Xion mengatakan ia menyukai Time Rangers bersama kawan-kawan semua. Ia pun maju. Disusul Tatsuya, ia beranggapan mau menang atau kalah nggak bisa mengabaikan seseorang yang butuh bantuan Time Rangers. Akhirnya setelah bergulat dengan perasaannya, Domon ikutan maju. Pas di saat Xion hendak dipenggal Ledo, ia terjengkang. Seterusnya mereka mengatur siasat. Ada cara mengalahkan si kebal itu. 4 pol unit secara bersamaan menghantam Ledo. Bila ia bisa menghindar, maka pol unit kelima milik Domon yang menyelesaikannya. Itulah rancangan Time Rangers. Dan ternyata berhasil. Ledo pun terjengkang dan siap dimasukkan ke kompresi pendingin. Tapi ia malah berubah jadi raksasa. Lalu Time Rangers akan mengalahkannya dengan Robo Alpha. Sayangnya pedang ruang dan waktu bisa dipatahkan Ledo, sehingga mereka kesulitan buat mengalahkan Ledo. Lalu Tech mengatakan Time Shadow bisa bergabung dengan Time Robo dan memiliki kompresi sendiri. Proses penggabungan pun berlangsung. Pedang baru dikirim dari abad 30. Kini Robo baru menjelma menjadi Time Robo Shadow Beta. Dengan senjata baru Pressure Cannon, Ledo dibuat kedinginan. Selanjutnya diperkecil dan dimasukkan ke dalam kompresi pendingin. Balik dari liburan, Bos Don langsung menghajar Dian. Pantesan dia menyuruh mereka pergi liburan. Rupa-rupanya ada maksud tertentu, dan Bos Don mengancam bila ia membuat hal aneh lagi, nggak ada persaudaraan lagi. Ulahnya bisa mengacaukan sejarah. Gen janji nggak akan melakukannya. Dan Time Rangers bisa makan enak sore ini, sebab tadi ada yang nganterkan makanan atas jasa mereka berbuat kebaikan. Kasus 26 Juni 2000. Bersambung ya, Nek.